Dalam kesempatan kali ini, aku akan bercerita tentang biografi indah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi yang paling utama. Beliau, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, selalu ada di semua perjuangan dakwah bersama Nabi. Bahkan dalam perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengajak sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan perjalanan wisata. Perjalanan hijrah Nabi adalah perjalanan yang sangat berbahaya karena ada ancaman dari kaum kafir kota Mekah. Dua manusia mulia dan agung itu lalu bersembunyi di Gua Sur karena dikejar dan diburu kaum kafir. Al-Quran merekam nasihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar, sahabatnya, saat Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar takut ketahuan saat mereka bersembunyi di balik gua, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya. La tahzan, innallaha ma'ana. Artinya, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ingin tahu kisah sejarah atau sirah sahabat Nabi yang satu ini? Berikut kisahnya. Semoga bermanfaat. Sahabat Nabi yang satu ini bernama Abu Bakar As-Siddiq. Kita menyebutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia seorang sahabat Nabi yang paling utama. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian menjadi Khulafaur Rasyidin pertama pada tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi, atau 11 Hijriah sampai 13 Hijriah di kota Madinah. Abu Bakar As-Siddiq bukan nama asli. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman atau Abu Kuhafah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang memberinya nama atau gelar Abu Bakar dan As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar itu julukan atau gelar, dan As-Siddiq pun julukan atau gelar. Abu Bakar artinya bapaknya para gadis, karena Abu Bakar punya dua orang anak gadis, Aisyah dan Asma. Abu Bakar juga bermakna lain lagi, yaitu bermakna bahwa Abu Bakar berarti bapak yang paling awal Islamnya. Sedangkan As-Siddiq artinya selalu berkata benar atau membenarkan. Dia membenarkan apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perjalanan Isra Mi'raj. Orang-orang kafir kota Mekah menuju rumah Abu Bakar untuk menolak mengimani kisah Isra Mi'raj yang bagi mereka karena dianggap tidak masuk akal. Tetapi apa jawaban Abu Bakar? Inilah jawabannya. Yang lebih mustahil pun aku percaya asal datang dari Muhammad, kata Abu Bakar. Maka dari situlah nama Abu Bakar menjadi lengkap, Abu Bakar As-Siddiq atau orang yang membenarkan. Sahabat Abu Bakar bersahabat dengan Muhammad sejak remaja. Abu Bakar hanya terpaut usia 2 tahun saja dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Bakar dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, dan jujur. Kedekatan itu membuat Abu Bakar dikenal sebagai sahabat utama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar juga termasuk sebagai orang yang masuk Islam pertama kali atau dikenal dengan golongan as-sabiqunal awwalun. Sejak saat itu dia selalu berada di sisi Nabi. Abu Bakar menemani Rasulullah menyebarkan Islam. Abu Bakar juga ikut dalam berbagai peperangan dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga menjadi teman setia Rasulullah saat hijrah.
Hijrah adalah berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Bahkan ia rela melindungi Nabi yang diburu, yang dikejar oleh kaum kafir Quraisy sampai harus bermalam di gua Sur yang gelap. Selama di dalam gua Sur itulah Abu Bakar terus mengkhawatirkan kondisi Nabi. Ia sangat takut jika kaum kafir Quraisy mengetahui keberadaan mereka dan membunuh Nabi. Hingga Abu Bakar pun tidak kuasa menahan tangis. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar, sahabatku?" tanya Nabi. "Aku tidak menangisi diriku. Aku sangat takut terjadi apa-apa dengan engkau, wahai Nabi," katanya. Rasulullah pun kemudian menenangkan Abu Bakar, sahabatnya. Rasulullah bersabda bahwa Allah akan selalu melindungi orang-orang yang beriman. Kedekatan dan kemuliaan Abu Bakar semakin tinggi setelah putri Abu Bakar bernama Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Aisyah, putri Abu Bakar, adalah satu-satunya istri Nabi yang gadis, bukan janda. Aisyah, putri Abu Bakar As-Siddiq, pun menjadi istri yang sangat disayangi Nabi. Bahkan Nabi SAW meninggal di pangkuan Aisyah, putri Abu Bakar. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar termasuk sahabat yang paling berduka, sahabat yang paling bersedih. Namun Abu Bakar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Abu Bakar pula yang menenangkan para sahabatnya yang berduka. Setelah itu para sahabat menyusun strategi untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar kemudian terpilih sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah, termasuk dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Sahabat Abu Bakar terpilih sebagai khalifah untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan sejumlah alasan, yakni beliau adalah sahabat terdekat Nabi, lalu beliaulah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, orang yang setia mendampingi Nabi bahkan ketika hijrah, dan sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Selama menjadi khalifah, ada banyak pelajaran yang dapat diambil dan diteladani dari sosok Abu Bakar. Abu Bakar menyebarkan Islam hingga wilayah Irak, wilayah Suriah, dan beberapa negeri di sekitarnya. Abu Bakar meninggal dunia di usia yang sama dengan usia Nabi SAW, yaitu beliau meninggal di usia 63 tahun pada tahun ke-13 Hijriah. Kemudian di mana jenazah sahabat Abu Bakar dimakamkan? Jenazah Abu Bakar dimakamkan persis di sebelah makam Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, pemimpinnya, besannya, dan sekaligus uswatun hasanahnya. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masih memikirkan nasib umat Islam. Dia tidak mau dibungkus dengan kain kafan yang baru, ia meminta dimakamkan dengan kain kafan yang usang. Kain kafan yang baru bisa dimanfaatkan buat yang masih hidup. Buat yang mati biarlah memakai kain kafan usang. Begitu kata sahabat Abu Bakar menjelang meninggalnya. Sahabat Abu Bakar mewasiatkan kekhalifahannya untuk digantikan oleh sahabatnya Umar bin Khattab. Selain itu, seluruh pendapatan Abu Bakar As-Siddiq, harta yang dimilikinya, diberikan ke Baitul Mal untuk kepentingan umat, untuk kepentingan kaum du'afa, menolong fakir dan kaum miskin. La ilaha illallah.